Halo, halo. 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 Sudah ya, Iya, mulai. Saya Pak. lanjutkan. Iya, Halo. Pak. Halo. Bisa ya. Tadi terkait pekerjaan. Mungkin kedua orang tua kalian juga ada yang bekerja jauh, ada yang kerjanya dekat, ada yang kerjanya kena shift. Shift itu pembagian waktu. Jadi ada yang kerja pagi, siang, sore, malam. Itu. Kayak saya dulu kerja di perusahaan gitu ada 3 shift. Shift pagi itu dari mulai jam 7 pulangnya jam 3. Nanti kalau saya masuk shift sore jam 3 sampai jam 11 malam. Nanti masuk shift malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu kalau kerja di perusahaan. Itu yang pernah saya rasakan ketika bekerja di sebuah perusahaan, kena shift. Jadi waktunya orang tidur, saya bangun untuk bekerja. Tapi gini, kembali lagi, orang harus mempunyai semangat dalam melakukan setiap pekerjaan. Gitu. Kamu kenapa, Jas? Nangis, Jas. Terus berikutnya lagi, saya lagi cerita ya, saya bekerja kan PP ya sekarang dari Surabaya ke Lamongan. Itu pun banyak orang-orang yang saya tanyai. Saya ketika di dalam kereta itu ngobrol sama orang-orang yang di sebelah saya gitu. Jadi banyak yang kenal. Saya tanya rumahnya di mana, kerjanya di mana gitu. Wawancara, Pak. Ya, wawancara. Itu. Iya melakukan wawancara, betul. Saya tanya, rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di mana, Bu? Kerjanya sebagai apa? Kerjanya Itu. di mana, Mbak? Kerjanya di mana, Kek? Iya, saya tanya. Tujuannya apa? Biar tambah teman. Biar ketika di kereta itu ada teman ngobrol, menambah wawasan, gitu ya. Nah, itu juga berlaku pada kamu. Juga berlaku pada kalian sebagai seorang pelajar. Harus semangat. Ini masih SD. Kalau sudah kuliah, ada tugas dari dosennya, disuruh buat PPT, disuruh presentasi, belum lagi disuruh nanti kalau ada acara BEM. BEM itu kayak OSIS itu. Itu nanti nyiapkan banner, desain banner, terus jadi apa MC dan macam-macam. Banyak kegiatannya. Itu harus dilatih. Jadi tidak hanya mager. Pulang sekolah, aku tak tidur sambil mainan HP rebahan. Apalagi hujan-hujan sambil nyemil. Oh, nikmat mana yang kamu dustakan gitu. Ya, betul ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Betul ya. Apalagi kaum-kaum rebahan itu suka sekali pulang sekolah, ganti baju, makan, tidur, HP. Sudah. Banyak. Itu jangan dibiasakan. Harus produktif ya. Produktif dalam arti apa? Misalkan nih, mau punya produk mau jualan. Share aja di TikTok buat masker. Misalkan masker. Ini contoh masker ya. Sambil dimasukkan di TikTok pakai musik. Sambil dijelaskan, hai guys, ini adalah masker. Ya, bolak-balik gini bagaimana cara menjelaskan kalian bisa nanti diupload di TikTok buat jualan. Nggak hanya joget-joget nggak karuan. Nggak dapat apa. Itu loh, jadi digunakan teknologi itu. FYP, Pak, dapat FYP, Pak. Pak, jadi viral, Pak. Lagi viral. Loh banyak loh yang apa di TikTok itu saya lihat dibuat jualan. Banyak sekali yang TikTok dibuat jualan banyak. Jualan itu loh. baju, jualan kue, jualan masker. Masker lah, apalagi yang jualan masker itu. Lah itu bisa dipromosikan lewat YouTube, lewat TikTok. YouTube itu video pendek itu loh, video pendek, short video. Itu short video. Tuh. Terus nanti di deskripsinya bisa ditambahkan IG kamu, nomor WhatsApp kamu, Facebook kamu, dan
email. Nah, nanti orangnya kalau mau beli kan enak, tinggal ngeklik, oh ini Instagramnya, lihat di Instagramnya itu apa aja yang dijual. Lah itu kan terkoneksi. Jadi enak kalau mau jualan gitu. Kemarin kamu lihat postingan saya enggak waktu saya jualan burung? Iya. Nah, itu juga saya posting. Saya Iya. posting melalui Facebook, iya, melalui YouTube, iya, melalui Instagram, ya iya. Jualan Aku apa? akhirnya sold out, ya kan enak. Sold out Aku akhirnya. Nggak Jualan usah apa? susah-susah menawarkan saya. Menawarkan ke jalan-jalan gitu. Tinggal buat video yang menarik, orang itu suka, wis pasti laku. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kamu juga bisa misalkan punya produk apa, bantu mamanya jualan. Oh, mamaku jualan iki, aku punya ide mah. Ya apa kalau saya upload di internet mah supaya laku mah. Enak. Aku masker, Pak. Iya, boleh, enggak apa-apa masker. Itu saya seneng kalau ada yang jiwa-jiwa usaha itu seneng saya salut. Kemarin Gitu. waktu itu nontonnya posting pete apalagi itu Iya, boleh. Saya sungguh salut kalau ada anak-anak muda punya jiwa bisnis, punya jiwa usaha, seneng saya. Salut. Keren. Bagi saya itu keren. Karena saya dulu masih seusia kamu masih mainan kelereng, masih ini ingusan, main kelereng. Kling. Ya. Terus gelut. Lah itu wis gelut-gelutan lah. Ya Jas yo. Gelut ya. Tukar ya, Pak ya. Gelut, ayo Betul ya itu. Harus ya. Kalau ada orang tuanya jualan apa dibantu. Kalau punya apa produk apa ya dibantu ya. Kamu kan lebih canggih daripada saya yakin. Orang tuamu sama kamu lebih canggih kamu kalau main gadget. Iya. Saya yakin lebih canggih kamu daripada orang tuamu. Mungkin mamamu lo punya WA aja. Mungkin kamu sudah punya Facebook, punya Instagram, punya email, punya blogspot itu loh. Itu bisa. Punya. Itu ya bisa. Punya Twitter. Oke. Yang suka nulis bisa diposting di blogspot. Tahu kan blogspot? Tahu blogspot enggak? Kakak tahu. Enggak tahu blogspot. Nanti saya jelaskan saat ketemu aja. Itu bisa buat jualan, kayak sistemnya kayak apa? Kayak YouTube. Sistemnya kayak YouTube sama. Saya dulu jualan di Bukalapak pernah, di Tokopedia pernah. Terus Jualan apa? saya dulu itu bantal guling dari Dakron. Itu saya dulu. Sama pentol. Saya dulu jualan pentol. Ojo salah ya. Saya dulu jualan Laku banyak, Mbak. ya hanya teman-teman dekat sih. Saya enggak lanjutkan, sekarang istri saya yang lanjutkan. Saya biar fokus kerja jarak jauh. Istri saya sekarang yang lanjutkan. Sambil nyambi kerja apa lagi? Itu anaknya Bapak namanya siapa? Apanya? Anaknya Bapak namanya siapa? Namanya Gea. Anak saya namanya Gea. Bukan adik ya, keliru anak saya, Gea. Pak. Iya, apa Jas? Aku ingat Pak, yang dulu viral banget di TikTok. Gimana? Yang lagu tak tumpiang apa lagi sudah. Ya wis, nanti buat grup musik ya sama David. Cocok. Ya, Pak Ardi. aku Sama Noel jadi apa drumnya. Oh, Noel. Justin jadi gitaris, Ardi jadi bass, David jadi vokalis. Cocok. Iya, Aku sama Cinta tinggal nyanyi. Lanjut ya, ini saya share lagi. Ini. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi ya. Ini kegiatan di pasar. Di pasar. Pernah belanja di pasar? Pernah Pak? Setiap hari. Setiap hari, oke. Bersyukur saya kalau mau belanja di pasar. Biasanya disuruh belanja gitu sama mamanya. Oh males kayak saya dulu juga gitu disuruh belanja gitu nggak mau, malu saya izin dulu itu saya jujur loh ya, saya bilang apa adanya izin saya, tapi sekarang enggak, sekarang saya belanja sendiri. Pokoknya aku bangun pagi disuruh ke pasar berangkat.
Ya itu ya, ini kegiatan ekonomi, salah satunya di pasar. Lah kegiatan ekonomi itu meliputi apa aja? Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, kemudian konsumsi, sama distribusi. Produksi itu yang gimana? Produksi itu menciptakan barang atau menghasilkan barang. Misalkan dari ini, dari padi, katakanlah padi ya. Padi kemudian jadi apa? Ini kan tanaman padi jadi apa nanti? Kalau sudah jadi beras ya. Lah, beras yang banyak itu nanti didistribusikan, dikirim ke toko-toko. Ada nanti pengepul. Kalau bahasa lainnya pengepul atau tengkulak. Ya, ini seperti ini ya. Setelah dipisahkan, yang berasnya ini, gabahnya ini dijual. Yang apa namanya, damennya ini bahasa Jawanya damen ya. Damennya itu atau daunnya padi itu dibuat pakan sapi. Pakan sapi. Nih biasanya. Nih. Saya kalau musim panen ini ya ngangkuti apa? Ini gabah ini ngangkuti rumput-rumputnya ini kalau musim panen untuk dibuat pakan sapi. Terus ininya dijual. Dijual. Gabahnya dijual. Kemudian gabah yang dipisahkan dengan berasnya itu ada dua. Yang satu jadi beras, yang satunya jadi dedek. Tahu kan dedek? Buat pakan ayam. Buat pakan ayam dedek. Dedek tak tahu, tak carikan di sini supaya tahu ya. Dedek. Atau namanya lainnya bekatul. Bekatul. Atau bekatul, nama lainnya bekatul. Ini bekatul. Ini buat pakan ayam, buat pakan sapi, dicampur di minumannya. Ini namanya. Dalam bahasa Jawanya dedek. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya biasa dikenal bekatul. Ini dicampur di air minum lah seperti ini. Dicampur di air minum terus dimakankan di sapi. Buat minumnya sapi biar gemuk sapinya. Ini. Kayak bubur ya, Pak. Kayak bubur, betul, kayak bubur. Kalau di ayam biasa dicampur nasi-nasi yang kemarin. Kalau di ayam itu dicampur sama nasi yang tidak habis. Biasanya saya ada nasi tidak habis, saya campurkan di sini buat pakan ayam. Itu. Sama aku punya ayam, Kak. Punya ayam. Iya. Disembelih ayamnya ya nanti kalau besar. Kalau besar disembelih ya. Jadi punya ayam banyak hilang semua, Pak. Ayam apa? Ayam yang sumbuan itu ya, diwarna-warni itu. Bukan. Bukan, ayam apa? Ayam Aku punya ayam, Pak. ayam kampung. Ayam kampung. Enak itu ayam Bangkok itu loh. Harga jualnya tinggi ayam Bangkok. Ayam Bangkok harganya 100-an. Kalau dijual lagi harganya 100 ribuan. Tuh kalau mau ayam. Ayam, Pak. Apanya? Itu kan ya. Satu ekor. Itu ya kan yang di rumah yang dulu, rumah dulu kan di rumah sekarang kecil. Ya. Kalau apa merawat ayam, lahannya harus jauh dari rumah warga karena baunya menyengat. Nanti kalau warganya terganggu, didemo kamu sama warga. Gitu, harus punya lahan yang luas. Biasanya kalau ternak ayam, Kita dijual, Pak. kalau ternak ayam itu Bisa dijual. sawah. Di daerah sawah ternak ayam ya. Pak, ya tolong gitu. Dulu mertua saya yang punya ayam kayak dibuatkan rumah-rumahan. Rumah-rumahan kayak mana ya? Mana ini? Tidak ada gambarnya. Ini rumah-rumahan enggak? Kayak rumah panggung gitu. Itu dibuat rumah kemudian dijual di mana ya? Di Surabaya kok. Itu diangkut. Cuma banyak yang mati akhirnya rugi. Akhirnya rugi ya akhirnya enggak usah itu lagi. Mana ya? Model. Ternak ayam. Bukan ini ya, bukan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Kalau di desa di tempat saya itu seperti ini masih banyak. Ini dikasih lampu-lampu, terus per kotak ini dikasih air. Ini dikasih air. Terus orang tua saya tidurnya di sini. Jadi ada kamar space kotak kecil gini. Kecil buat tidur, buat jaga. Itu. Ini adanya biasanya letaknya di tengah sawah. Di tengah sawah Bagus kok gambar, kok kayak
Kandang sapi, Pak. Kandang kambing, kandang kambing. Ini seperti ini kayak kandang kambing. Kambing biasanya yang seperti ini. Kalau sapi enggak. Ini kalau dibuat sapi ya ambrol ini enggak kuat. Di desa aku banyak yang dipakai untuk sapi loh, Pak. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya itu karung-karungnya yang di bawah. ini bukan sih, bukan. Tumpah akhirnya. Kayak tadi ya, itu kayak Pak, tadi. itu kok mirip rumah. Iya, memang mirip rumah. Makanya kan saya bilang ini kalau ini rumah kayaknya ini bukan kandang, ini kayak rumah. Yang tadi kandang, yang tadi kandang. Benar ada jendela. Nah, yang ini kandang ya. Seperti ini kandangnya. Jadi tidurnya di sini. Orang tua saya tidurnya sini. Kalau tidur sendirian harus kuat mental ya, karena di tengah sawah, beneran. Di tengah sawah. Emangnya Karena kenapa, Pak? mertua saya pernah cerita ya ada barang-barang gaib seperti itu. Ditakut ya enggak nakuti sih, cuma harus berani aja gitu. Aku nggak mau lah. Cuma sekarang sudah dibongkar. Sama, Pak. Sudah ndak ini lagi. Karena rugi, banyak yang mati ayamnya. Banyak yang mati jadi rugi. Harga pakannya juga mahal. Digoreng, Pak. Apanya? Yang meninggal dikubur atau digoreng. Kalau yang meninggal biasanya dibuat pakan ikan lele, dibakar dulu, dibuat pakan ikan lele. Kalau yang meninggal. Nggak boleh dibuat makan manuk. Nggak boleh dibuat makan, itu mengandung penyakit, virus. Nanti virusnya masuk ke perutmu, sakit, akhirnya masuk ke rumah sakit. Nggak boleh. Jadi yang sudah mati nggak boleh. Bagus. dimakan. Kalau tidur di sana kan, misalnya kalau lakinya menakut diketahui sedikit lari-lari. Iya pasti, sudah pasti. Waktu lari jatuh ke sawah. Apalagi perempuan, Pak. Apalagi perempuan, Pak. Iya. Itu kalau lari pas jatuh ke sawah, Pak. Soalnya itu jalannya udah masuk sawah itu pasti. Di alas, biasanya dekat alas rumah saya. Saya enggak pernah posting ya. Enggak tahu pernah posting apa enggak. Saya biasanya foto-foto sawah gitu di tengah alas gitu. Nggak Ini pernah, posting. Pak. Nggak Nggak pernah. Ya, saya tak buat vlog aja ya, tak buat vlog di tengah sawah. Kakak aneh-aneh. Buat vlog. Aku punya ayam satu doang, Pak. Jadi nggak pakai kandang, kakinya ditali. Kakinya ditali kan nggak bisa kemana-mana Fit nanti Fit. Satu doang yang ditali. Orang desa kan gitu ya, Kak ya. Oke, lanjut ya. Ini kegiatan produksi itu meliputi ini pabrik mebel, pabrik sepatu, roti, pabrik plastik itu produksi karena menghasilkan ya. Produksi itu menghasilkan barang. Kemudian konsumsi itu menggunakan. Misalkan saya punya usaha tempe, jualan tempe. Saya jual di pasar. Kamu yang belilah. Kamu itu sebagai konsumen atau mengkonsumsi tempe itu. Gitu ya, itu konsumsi. Terus kalau distribusi itu pengiriman. Jadi misalkan saya misalkan gini. Saya pernah jualan pentol, itu saya posting di Bukalapak. Terus ada orang Jakarta menanyakan, berapa harganya? Sudah ada di situ, sudah ada tercantum, kemudian disuruh ngirim. Saya bilangi, ini pentolnya enggak pakai pengawet jadi mudah busuk. Gitu. Nah, distribusinya lewat mana kalau misalkan jualan yang lain ya? Distribusinya lewat mana ya? Lewat JNT, lewat JNE, kantor pos dan macam-macam. Itu namanya distribusi ya, pengiriman barang, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Gitu. Misalkan Cinta jualan masker. Ada orang luar daerah yang mau pesan masker ke Cinta. Nah, Cinta mengirimkan barangnya melalui mana? Melalui kurir, JNE apa JNT di sana ya. Itu namanya distribusi atau pengiriman barang. Cinta kemarin dikejar ayam, Pak. Oke, lanjut ya. Baliknya. Halaman 74. Saya minta tolong dibacakan Noel. Bisa Noel? Yang A, Pak. Ya, yang A. 74 yang A. Sarung Samarinda atau tajong Samarinda adalah jenis kain tenunan tradisional yang bisa didapatkan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, ini ya Kalimantan Timur. Sarung tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM yang disebut kedokan.
produk yang singkat 121 memakan 15 kita satu saat dapatnya yang menggunakan susah khusus dari Tiongkok. Oke, ini ya. Ini adalah salah satu produk kain atau sarung dari Samarinda. Cara produksinya atau pembuatannya dengan cara tradisional kayak gini ya, ditenun ya. Nah, ini nih, pembuatannya seperti ini. Ini ada alatnya. Ini pakai kaki di apa kayak mesin jahit itu loh. Kayak mesin jahit itu loh. Tadi ya, Pak. Oh, aku punya itu yang nanti digerak-gerakin itu ya. Ya, Nanti betul. mesinnya yang bikin dewe. Iya, betul. Ya, itu kayak gitu ini contohnya ya. Ini tangannya yang digeser-geser gini. Nah, ini kainnya setelah ke sini terus digeser, geser. Akhirnya rapat. Itu kakinya di bawah lagi gerak, Pak. Iya. Ini ya. Ini menggunakan kain sutra. Kain sutra itu berasal dari ulat sutra ya. Berasal dari ulat sutra. Tuh, yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Nah, kemudian yang B, saya ingin dibacakan Marina. Yang B, manfaat teknologi modern. Manfaat teknologi modern. Teknologi dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah setiap pekerjaan dan urusan. Banyak teknologi telah dikembangkan dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Meringankan pekerjaan dengan hasil yang baik dan cepat selesai. 2. Memudahkan dan mempersingkat perjalanan. 3. Melancarkan proses distribusi barang ke berbagai tempat tujuan. 4. Memajukan ilmu pengetahuan. 5. Memudahkan dalam jualan beli online menggunakan internet. 6. Memudahkan kita mencari teman melalui jejaring sosial, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. 7. Memberikan hiburan kepada manusia. 8. Memudahkan kita mencari berita dan informasi di dalam negara maupun luar negeri. Oke, terima kasih. Ini ya, ini saya tunjukkan. Ini ada sosial media, teknologi ya. Instagram ini kalau blogspot ini blogger. Blogger. Bukan blogger ya, Pak. Bukan. Ini ya salah satu media internet yang pernah saya pakai ini. Instagram. Ini pasti saya yakin punya. Kamu punya, enggak tahu siapa. Paling pasti punya. Ada kelas 4 yang mungkin Cinta punya mungkin. Cinta punya ya. Enggak boleh download, Pak. Enggak boleh. Oke. Ada yang punya Instagram di sini? Enggak ada. Aku punya. Saya punya, Pak. Oh, kan. Oke, terus kemudian ini kalau Facebook ini ada yang punya? Punya. Pak. Oke, ini adalah salah satu media sosial yang sering digunakan. Yang paling rame digunakan untuk jual beli di grup ini ya, media sosial ini. Facebook. Itu sering buat jualan. Enggak boleh download juga, Pak. Ya, karena belum khawatirnya gini, kalau enggak bijak dalam menggunakan Facebook, ini kan terhubung dengan banyak orang di dunia maya. Khawatirnya kalau terpengaruh atau apa, banyak sekali komunitas-komunitas di Facebook itu yang ada yang positif, pastinya ada yang negatif pastinya. Tapi kalau saya gunakan Facebook itu hanya untuk jualan apa burung. Hanya untuk jualan burung berkicau. Aku punya itu. Terus kalau Instagram ini hanya buat dokumentasi aja karena berisinya gambar-gambar ya. Hanya foto-foto, hanya gambar seperti ini. Buat dokumentasi. Nih. Iya, Pak. Seperti ini.
Nah, ini bisa dibuat media untuk berjualan juga. Misalkan di YouTube, kamu pakai YouTube untuk menjelaskan, mendeskripsikan barang kalian. Produknya seperti apa. Lah, seseorang atau pembeli atau buyer, namanya buyer ya, pembeli, itu selalu ingin tahu produknya bagaimana sih, bener apa enggak. Ini jangan-jangan nanti ndang bujui, tak beli ternyata pembohong, penipu. Kan banyak ya penipu di media online toh. Mau jualan ternyata dibeli Hanya terus bukan jualan barangnya. Nah, itu caranya apa? Yaitu dikonekkan sama Instagram. Di Instagram nanti diposting foto-foto jualan tadi. Lah, percaya akhirnya bahwa ini loh sudah ada yang beli, sudah ada yang beli. Testimoninya, misalkan Noel beli ke saya, chatting melalui WA. Lah, saya screenshot hasil percakapan saya dengan Noel. Lah, untuk lebih meyakinkan pembeli bahwa saya bukan penjual abal-abal, gitu loh istilahnya. Tuh. Terus ada lagi menggunakan ini blog ya, blogspot. Ini gratis. Ini laman gratis blog ya. Namanya laman ini gratis. Saya punya. Saya coba buka ya. Saya punya ini blogspot. Saya dulu pakai ini soalnya. Nah ini punya saya. Kelihatan? Belum, masih loading, Mbak. Itu Masih loading. Udah. Kok masuk di sini ya? Saya punya pokoknya. Saya kok masuk di sini tadi? Bukan ini. Saya ada. Itu saya buat blog. Buat apa? Buat menulis. Buat apa? Buat menampilkan produk dan lain sebagainya. Ini ya. Ini blog saya. Ini blog saya. Nah, ini saya berada di Jombang. Saya memang lahir di Jombang. Tempat lahir saya di Jombang. Tanggal lahir saya ini. Nah, sudah lengkap di sini ya. Ini biasanya saya sharing masalah kuliah dan lain sebagainya. Ini ya, media sosial itu ini. Kemudian meringankan pekerjaan dengan hasil yang baik, cepat selesai ya, ini pakai jalur internet. Kemudian yang C, penggunaan teknologi modern dalam kegiatan produksi. Saya mau yang bacakan Ardi. Yang C, Ardi. Ardi, dinyalakan mute-nya. Beberapa benda mengalami proses produksi dahulu sebelum digunakan seperti kertas. Sebelum menjadi kertas, kayu tersebut melalui proses panjang di pabrik kertas. Kayu yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat kertas pada umumnya kayu akasia di mesin pembuat kertas. Kayu ini dicampur dengan kayu yang berserat panjang, misalnya serat kayu dari pohon pinus. Kayu dirancang menjadi serpi sebesar kotak api, kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut bunker. Di dalam alat kayu diberi tekanan dan panas beberapa jam. Kemudian kayu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas. Yang disebut pulpur kertas atau pulpuk. Sudah, Pak. Oke, terima kasih.
Itu ya, penggunaan teknologi modern dalam kegiatan produksi. Beberapa benda mengalami proses produksi dahulu sebelum digunakan kayak kertas yang dijelaskan tadi ya. Itu. Kemudian sebelum menjadi kertas, kayu mau melalui proses panjang di pabrik kertas, kemudian dirajang dan macam-macam. Ini yang tadi saya blognya ini tadi ya, blog ya yang tadi saya jelaskan, blogspot. Ini ada postingan, ini saya sudah posting beberapa kali. Ada statistik, kemudian ada komentar, ini penghasilan. Ketika banyak yang melihat, ketika banyak yang menonton, itu saya dapat penghasilan. Penghasilannya dari mana? Dari sponsor, dari iklan. Ini bisa digunakan. Kalau mau, kalian mau mencoba belajar di Blogspot. Ini sama halnya seperti YouTube. Cara kerjanya sama seperti YouTube di AdSense melalui Google. Jadi sekarang tidak ada batasan antara anak muda, anak-anak, orang dewasa, tua, semuanya sama. Bisa mencari pekerjaan. Bisa. Dengan cara internet. Tapi harus bersabar. Tadi kan kerja keras, harus bekerja keras. Ini ada penghasilannya ya. Ini, saya harus memenuhi syaratnya. Baru bisa mendapatkan penghasilan. Itu pembelajaran hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau mencoba? Atau mau mencoba seperti ini? Buat blog, terus bercerita. Bagus. Ya. Ya, Fit. Apa, Fit? Jadi deh. Nggak jadi deh, malu saya, Pak. Nanti matematikanya dibahas saat tatap muka aja ya. Oke, nanti di ruang itu ya, di ruang sains ya. Di ruang sains. Kalau nggak di lantai 3 ya di ruang sains. Ada bimbel nggak, Pak? Ada jam 12. Ada. 12. Oh ya bisa. Oke, berdoa dulu ya sebelum diakhiri. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak, berikanlah kami pada hari kami yang Kalau sudah boleh live meeting. Terima kasih join hari ini. Dadah bagus. Ya, dadah.